Kerja setan yang pertama yang diketuai oleh iblis adalah wala udillannahum, kusesatkan mereka. Sesat. Kesesatan itu datang dari setan. Setan yang menyesatkan. Jalan Allah itu lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima. Jalanku ini lurus. Wala tattabi'us subula. Jangan kau ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih. Lalu kalian sesat, nyasar, terpecah belah dari jalan Allah. Kerja setan yang pertama, wala udillannahum, aku sesatkan hamba-hambamu itu. Setelah dia sesat, lalu bagaimana? Yang kedua, wala umanniyannahum, aku buat dia berangan-angan, berhalusinasi, merasa dia tidak sesat. Ini kerja dia. Bapak waktu balik dari hotel mau ke masjid, balik dari masjid mau ke hotel di Madinah, di Makkah, terpisah dari jamaah. Mungkin ibu pernah terjadi, tiba-tiba yang lain pulang jam 8 sudah sarapan di hotel, bapak pulang jam 8 malam. Kenapa? Salah jalan, nyasar. Ketika pertama kali nyasar, tidak merasa sesat. Rasanya macam ini jalan balik tadi, rasanya macam hotel ini, tapi kenapa tak sampai-sampai ya? Wala umanniyannahum, orang yang sudah disesatkan setan itu, dia tidak merasa sesat. Ini yang sedang terjadi ini. Kenapa kau bela dia? Dia kan kafir. Dia kan kafir dalam akidah, tapi dia tak korupsi. Dia baik. Dia tidak merasa sesat, dia tidak merasa salah, tidak merasa sedang melawan Allah dan Rasulullah serta para ulama. Kenapa? Kerja setan berhasil. Wala umanniyannahum, buat mereka berangan-angan, berangan-angan. Saya tak ada kepentingan, saya sudah tua, mau jabatan dah capek saya jabatan ini. Untuk apa saya lah, dunia ni tak lama. Mulutnya berkata, tapi Nabi sudah menjelaskan itu 14 abad yang lalu. Apa kata Nabi? Yakburu ibnu Adam, manusia itu kalau umurnya bertambah, yakburu ma'ahu thnani, yang lain berkurang. Mata berkurang, rambut, telinga berkurang, tuli, kaki berkurang, asam urat, otak berkurang, pikun. Tapi ada yang tak berkurang. Yakburu ibnu Adam, umur bertambah, usia bertambah, yang lain berkurang, ada dua tetap bertambah. Apa dia? Hubbul mal, cinta harta, disumbat dengan uang, materi, fasilitas. Hubbul mal, orang makin tua makin cinta harta. Maka kalau mau bersedekah waktu masih muda itulah, kalau mau berinfak wakaf waktu masih muda lah. Makin tua cinta harta makin dahsyat, makin hebat. Saya nantilah Pak Ustadz, setelah anak ini semua sekolah, setelah sarjana, setelah mereka nikah, insya Allah nanti kalau sudah tua, sudah tak ada lagi mikirkan dunia ini, sudah mikirkan mati, insya Allah bersedekah. Siapa bilang makin tua makin pelit, makin tua makin kikir, makin tua makin bakhil? Kenapa? Hubbul mal, cinta harta. Wa tulal umri, makin ingin panjang umur, makin takut mati. Makin tua makin takut mati. Itu kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran, ini orang makin tua kenapa makin hebat kekafirannya? Kenapa makin dahsyat? Wala umanniyannahum, aku buat dia berangan-angan, kau masih lama mati, kau masih. Terus. Wala udillannahum, setelah dia sesat, wala umanniyannahum, dibuat dia berangan-angan, berhalusinasi. Sampai pada puncak yang ketiga, wala amurannahum, aku perintah mereka, aku yang mengendalikan dia. Kalau sudah diperintahnya, tunjuk kiri, tunjuk kanan, macam wayang saja lagi, diarahkannya ke sana, dibengkokkannya ke sana, dibelokkannya ke sana. Dari mulai kata-katanya, dari mulai isi otaknya, dari mulai keputusannya, dari mulai cakap bicaranya, itu semua adalah perintah setan. Wala amurannahum, aku suruh dia sudah menjadi hamba-hambaku, tidak lagi menjadi Abdullah,
tapi sudah menjadi abdus syaitan, hamba setan. Disuruh setan ke sana kemari. Wala amurannahum. Setan tidak pernah langsung menyuruh, tapi dia buat bertahap. Makanya kata Allah, sampai diulang Allah 4 kali, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah, step-step setan. Setan tak pernah mengajak berzina. Dia ajak pertama kenalan, ngobrol, nazratun, tatapan. Setelah mata melihat, fabtisamatun, smile, senyum. Setelah senyum, fasalamun, mulai ngomong. Fakalamun, salam kalam. Faliqaun, bertemu. Famau'idun, janji. Setelah janji, terjadilah apa yang terjadi. Diawali dari tatapan. Makanya kita disuruh menunduk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Begitu juga dengan langkah-langkah setan. Pertama, aku sesatkan dia. Setelah sesat, aku buat dia berangan-angan dan merasa diri tidak sesat. Aku tidak sesat, saya benar, saya betul, yang lain itu. Sekarang ini banyak orang yang merasa diri tidak sesat. Saya tidak sesat, yang lain sesat, ente sesat. Makanya zaman sekarang ini, kalau kita tidak kuat-kuat yang pancang, kalau tidak ditanamkan ke dasar laut sampai 5, 10, 7 meter ke bawah, anginnya kencang, ombaknya deras, karangnya tajam, maka kalau tak kuat, kita pula yang khawatir dikatakan orang sesat. Ente sesat? Tidak, saya tak sesat. Yang lain bilang ente sesat. Lama-lama, siapa yang sesat nih sebetulnya? Aku apa mereka? Setelah kasus menolong agama Allah 4 November makin menjadi-jadi, menggila-gila. Berapa jamaah yang mengadu ke saya langsung lewat telepon, langsung ketemu habis pengajian, SMS, WhatsApp, Twitter, Ustaz, selama ini yang mengejek agama Allah ini orang kafir, selama ini yang melecehkan agama Allah ini orang musyrik. Tapi hari ini Ustaz, kami bukan berkelahi dengan orang kafir, dengan sepupu sendiri, dengan saudara kandung sendiri. Mereka membela orang kafir, Pak Ustaz. Apa sikap kami, Pak Ustaz? Kami yang ngaji ini dikucilkan, dikatakan ekstrim. Ini kan masalah negara. Kenapa masalah-masalah ibadah, sholat kalian bawa? Kalau kami tak kuat, kami sudah hancur, Pak Ustaz. Apa maknanya? Sebenarnya datangnya Dajjal ini hanya sekedar Allah ingin memberitahu kepada kita semua. Selama ini kau ragu, abu-abu, warnanya abu-abu. Abu-abu itu kandungan antara 2 warna. Hitamnya ada, putihnya pun ada. Kita masih ragu menghukumnya karena masih ada warna putihnya. Tapi setelah datangnya Dajjal ini, bukan Dajjal yang asli, ini masih cucu cicitnya Dajjal, makin mengentalkan pada kita. Ingat, hikmah dari turunnya Dajjal, makin tampak yang hak dengan yang batil. Yang hitam makin kental hitamnya, yang putih makin menampakkan cahayanya. Itulah hikmah di balik ini. Makin kita tak ragu. Siapa yang membela orang kafir? Wa may yatawallahum minkum. Siapa di antara kalian yang membela mereka? Fahuwa minhum, maka kafirlah dia. Jangan ragu, kuatkan keyakinan, tambahkan keimanan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu. Liyazdadu imanan ma'a imani. Semakin bertambah keimanan, keyakinan mereka. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala udillannahum, kusesatkan mereka, wala umanniyannahum, tapi ku buat mereka merasa tak sesat, wala amurannahum, setelah itu ku perintahkan mereka. Yang keempat, zuyyina lahum su'u a'malihim. Zuyyina, zinatun, perhiasan, dihiasi perbuatan mereka itu tiap hari, dihiasi pernak-pernik, aksesoris, tampak indah di mata mereka, tampak indah di mata kawan-kawan mereka, seolah-olah mereka tidak salah, tidak sesat, indah, memukau, amazing, mantap.
ditulis kalimat-kalimat kekafiran yang menolong kemunafikan, menolong orang kafir, memberikan support kepada orang munafik. Indah kata-katanya, mantap tulisannya, mengalir saja ide-ide itu datang menulis, di-share oleh kawan, di-komen oleh friend, mulai like and share, datang dia, kau hebat, kau mantap. Siapa yang memuji, siapa yang membumbui, siapa yang menghiasi. Langkah 4 setan, zuyyina lahum su'u a'malihim. Setan sedang menghiasi dengan perhiasan yang seindah-indahnya, tapi dia tak sadar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ta'uzzuhum, yang kelima, ta'uzzuhum azza. Arsalna syayatin, kami kirimkan setan-setan kepada siapa? Al-kafirin, kepada orang-orang yang kafir dan ingkar itu. Setelah kami kirimkan setan kepada mereka, apa perbuatan setan itu? Ta'uzzuhum azza. Setan memotivasi mereka, membuat mereka azza, sesungguh-sungguhnya. Mereka berjuang di jalan setan itu dengan perjuangan yang azza. Ta'uzzuhum azza, menghasut, mengajak, memotivasi setan-setan itu, sampai-sampai mereka tak lagi bisa dibedakan perbuatan, entah mana perbuatan mereka, entah mana perbuatan setan. Lebih semangat pula mereka daripada setan lagi. Setan itu pun sekarang sudah duduk santai. Kenapa tak kau goda lagi? Lebih hebat pula mereka dari aku lagi, kata setan. Ta'uzzuhum azza. Setan menghasut, memotivasi, memprovokasi, sampai perbuatan mereka itu sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya. Makanya kalau ada anak-anak muda, Pak Ustaz, saya jawab komen-komen ini sampai capek rasanya, udah 5 jam. Mereka tidak tidur-tidur, tak mengantuk, minum kopi, tak juga mengantuk, diminumnya kamput, diminumnya bir bintang, diminumnya Carlsberg, mix vodka. Hafal juga Pak Ustaz nama-namanya itu. Iya, di Komisi Fatwa meneliti itu berapa persen alkoholnya untuk menetapkan fatwa halal. Begitulah mereka. Dari mana motivasi ini datang ya? Kenapa dia tak capek-capek ya? Kenapa dia semangat terus ya? Kita kenapa capek? Kenapa lelah? Ingat saudaraku, kalau kita yang mau masuk surga ini mengenal kata capek dan lelah, ada kata itu dalam kamus kita, kita kalah. Mengapa kita kalah dengan hamba-hamba setan? Kenapa kita kalah dengan orang-orang yang diberikan setan sebagai hukuman? Arsalna syayatin, kami kirimkan setan kepada mereka. Kenapa Allah kirimkan setan kepada mereka? Allah menghukum mereka di dunia dengan hukuman mengirimkan setan kepada mereka, sedangkan kita dikirimkan Allah malaikat menenangkan hati. Wallazi anzala sakinata, dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Dikirimkan Allah malaikat membisikkan ketenangan. Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhanmu. Datang bisikan itu ke dalam hati orang beriman. La takhaf, jangan kau takut. Wala tahzan, jangan kau sedih. Banyak orang heran, kenapa dia tak takut Pak Ustaz? Dia kan manusia biasa. Tak takut dia dengan gas air mata itu. Tak takut dengan polisi dan tentara itu Pak Ustaz. Takutnya sudah habis untuk Allah. Tak tersisa sedikit pun rasa takut itu dalam hatinya. Apa kata Allah? Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, penolong-penolong agama Allah itu, la khaufun alaihim, tak ada takut sedikit pun, wala hum yahzanun, tak ada sedih pun sedikit dalam hati mereka. Makanya mereka berangkat dari rumah, dilangkahkannya kaki kanan, bismillahi tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal atas nama Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ternyata semua yang berangkat itu dengan atas nama Allah, dan satu-satu bercerita bukan dari mulut mereka tapi dari mulut orang lain.
ternyata apa kalimat yang mereka ucapkan sebelum berangkat? Papa pergi dulu, kalau terjadi apa-apa tolong urus keluarga ini. Semuanya berangkat siap mati untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Siap mati. Selama ini sorban yang dipakainya putih, sorban putih, sorban kesayangan untuk sholat, untuk ngaji, untuk zikir. Tapi ketika sudah dipakai sorban hijau, maka itu menunjukkan akan balik menjadi mayat karena menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemana takutnya? Hilang. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun.